Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pendengar yang dirahmati Allah, semoga hari ini hati kita dipenuhi rasa syukur dan cinta pada tanah air. Dalam episode kali ini, kita akan menyusuri jejak seorang tokoh perjuangan dari Tanah Riau, M. Boya. Namanya mungkin tak sebesar para pahlawan nasional yang kita kenal di buku sejarah, namun di tanah kelahirannya, ia adalah api. Api yang menyala di tengah gelapnya penjajahan, api yang menghangatkan semangat rakyat kecil untuk bangkit melawan ketidakadilan. Pada masa itu, wilayah Riau berada dalam cengkeraman kolonial Belanda di bawah kekuasaan Hindia Belanda. Tanah yang subur, sungai yang kaya hasil alam, dan masyarakat Melayu yang hidup damai perlahan berubah menjadi ladang eksploitasi. Rakyat dipaksa bekerja keras, hasil bumi diangkut keluar daerah, pajak mencekik, dan suara rakyat nyaris tak terdengar. Di tengah suasana itulah, M. Boya tumbuh. M. Boya lahir dari keluarga sederhana. Sejak kecil ia menyaksikan sendiri bagaimana rakyat diperlakukan tidak adil. Ia melihat orang tua yang kelelahan, ia mendengar keluhan para petani, ia menyaksikan tanah dirampas atas nama kekuasaan. Pengalaman itu membentuk jiwanya. Bukan sebagai anak yang tunduk pada keadaan, melainkan sebagai pemuda yang menyimpan bara perlawanan. Memasuki usia dewasa, M. Boya mulai mengumpulkan pemuda-pemuda kampung. Diskusi dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Mereka sadar, melawan penjajah bukan perkara mudah, tapi diam berarti menyerah. Visual ilustrasi. Tanah ini bukan milik penjajah. Tanah ini warisan nenek moyang kita. Jika kita takut, anak cucu kita akan mewarisi ketakutan. Tapi jika kita berani, mereka akan mewarisi kemerdekaan. Kata-kata itu menyebar dari mulut ke mulut, dan perlahan perlawan pun disusun. Strategi gerilya dilakukan. Mereka menyerang secara tiba-tiba, lalu menghilang ke hutan dan rawa-rawa yang mereka kuasai dengan baik. Perjuangan mereka bukan dengan senjata lengkap. Mereka hanya memiliki alat seadanya, parang bambu runcing dan tekad yang tak tergoyahkan. Perlawanan itu mungkin kecil di mata penjajah, namun besar di hati rakyat. Karena untuk pertama kalinya, rakyat melihat ada yang berani berdiri di garis depan. Perjuangan tentu tidak tanpa risiko. Penangkapan, ancaman, bahkan kemungkinan kehilangan nyawa menjadi bayang-bayang setiap hari. Namun M. Boya tidak mundur. Baginya, kemerdekaan bukan sekadar kata. Ia adalah harga diri. Dalam setiap langkahnya ia tahu, mungkin namanya tak akan tertulis di buku sejarah besar, tapi ia ingin namanya tertulis di hati rakyatnya. Sejarah lokal sering tidak terdokumentasi. Dulu, saat perjuangan, kami bertahan dengan tekad. Begitulah nama M. Boya bertahan. Bukan karena monumen megah. Bukan karena catatan panjang di arsip nasional. Melainkan karena rakyat tidak lupa. Sahabat pendengar yang dirahmati Allah, sejarah bukan hanya tentang nama-nama besar yang tercetak di buku pelajaran. Sejarah juga tentang mereka yang berjuang dalam diam. Tentang api kecil yang menyala di kampung-kampung, menjaga harapan agar tak padam. M. Boya mungkin bukan nama yang sering kita dengar. Namun semangatnya adalah cermin bahwa cinta tanah air tidak membutuhkan panggung besar, cukup keberanian dan ketulusan. Semoga kisah ini menyalakan kembali api cinta tanah air dalam hati kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.